pembahasan soal dan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iqbal Noviansyah. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas materi fisika. Materi kita kali ini adalah, gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan atau masih bagian dari materi gerak lurus. Nah, jadi masih ada kaitannya dengan gerak lurus, persamaan gerak lurus. Nah, untuk gerak vertikal itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Untuk kedepannya akan kita tulis atau sebut dengan GVB, yaitu gerak vertikal ke bawah. Kemudian yang kedua di sini juga sama, yaitu gerak vertikal ke bawah. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Nah, yang kedua di sini adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah ada tidaknya kecepatan awal. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk kedepannya di sini akan kita sebut dengan GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, di sini dinamakan gerak jatuh bebas. Nah, jadi perbedaannya itu contohnya begini. Kalau untuk gerak vertikal ke bawah GVB yang kecepatan awal, ada kecepatan awalnya. Di sini seperti kita melempar sebuah objek itu kita lempar ke bawah, ada dorongannya. Jadi ada nilai kecepatan awalnya, ada V0-nya. Nah, bedanya dengan GJB, benda itu dijatuhkan, jadi terlepas seperti buah yang jatuh dari pohon. Nah, itu tanpa kecepatan awal, tidak ada dorongan. Sehingga di sini perbedaannya jelas perbedaannya itu ada tidaknya kecepatan awal. Jika gerak vertikal ke bawah itu didorong, sedangkan GJB ini jatuh terlepas. Nah, yang ketiga yaitu adanya gerak vertikal ke atas. Nah, ini jelas perbedaannya. Kalau yang dua tadi arahnya ke bawah, ini sama-sama vertikal tapi ke atas. Nah, ini kita singkat dengan GVA atau kita sebut dengan GVA. Jadi ada 3, GVB, GJB, dan GVA. Nah, di awal tadi sudah kita singgung bahwa gerak vertikal merupakan bagian dari gerak lurus. Perlu kita ingat, gerak lurus terdiri dari 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, kira-kira ketika benda itu bergerak vertikal ke bawah maupun ke atas, apakah kecepatannya konstan GLB ataukah kecepatannya berubah GLBB? Ketika benda tersebut bergerak vertikal baik ke atas maupun ke bawah, maka kecepatan benda tersebut akan mengalami perubahan atau perubahan kecepatan. Sehingga di sini gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak vertikal ini jenisnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Sehingga rumus-rumus GLBB di sini akan kita gunakan kembali. Nah, jadi kalau misalkan kita lupa dengan rumus GVB, GJB, dan GVA, kita bisa turunkan kembali dari rumus GLBB. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal, atau yang kita singkat dengan GVB. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan atau rumus dari GVB, di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu, kita sketsakan. Di sini terdapat sebuah objek yang bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan awal kita simbolkan dengan V0. Tentunya di sini benda berada atau awalnya itu berada pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Nah, sehingga di sini kita simbolkan untuk tinggi mula-mula atau tinggi awalnya itu dengan H0 Nah, ketika benda ini bergerak vertikal ke bawah, kecepatan benda di sini atau kecepatan objek di sini semakin ke bawah itu kecepatannya akan berubah. Nah, berubahnya di sini akan bertambah besar. Jadi kecepatannya akan bertambah. Nah, artinya untuk gerak vertikal ke bawah di sini benda mengalami percepatan. Nah, percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, mengalami percepatan. Nah, kenapa mengalami percepatan? Nah, ini tadi karena dia bergerak searah dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini kita misalkan ketika posisi benda di sini sudah berada di posisi tertentu, kita misalkan di sini,
maka di sini kecepatannya akan berubah menjadi VT. Nah, berapa besar VT-nya di sini? Nah, ini nantinya akan kita bisa dapatkan dari GLBB ya, persamaan GLBB. Nah, artinya di sini tadi jika posisi benda di sini, maka artinya benda ini sudah bergerak sejauh S atau turun sejauh S ya. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan terlebih dahulu. Sebelum menuliskan persamaan GVB, akan kita lihat persamaan dari GLBB. Nah, kita ingat kembali persamaan-persamaan GLBB, yaitu ada V0 sama dengan, maksudnya VT ya, VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian ada S sama dengan V0 dikali T plus 1/2 AT pangkat 2. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS atau plus 2AS. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan dapatkan persamaan gerak vertikal ke bawahnya. Nah, sebenarnya di sini kita hanya mengubah simbol, beberapa simbol saja ya. Jadi kalau misalkan kita lupa dengan rumus GVB, kita bisa ingat kembali dari rumus GLBB. Nah, untuk GVB-nya di sini dari rumus yang pertama, jika kita ingin menghitung kecepatan benda pada posisi tertentu atau pada waktu tertentu, yaitu VT-nya, maka kita bisa gunakan rumus yang pertama di sini, yaitu V0-nya ditambah. Nah, di sini tandanya tetap tambah ya, karena kan benda tadi mengalami percepatan. Kalau mengalami percepatan berarti tandanya adalah positif. Nah, kecepatannya semakin bertambah. Nah, seperti pada gambar di sini, maka VT-nya di sini bisa kita dapatkan. VT sama dengan V0 plus. Nah, percepatannya di sini kita menggunakan percepatan gravitasi. Nah, jadi plus GT. Nah, jadi percepatannya tidak perlu kita cari lagi, kita menggunakan percepatan gravitasi. Nah, untuk persamaan S, nah ketika benda sudah turun sejauh S, nah, jadi S-nya di sini bisa kita hitung atau misalkan diketahui juga, tidak masalah, maka bisa kita gunakan rumus kedua di sini. S sama dengan V0-nya ada, jadi V0T ditambah, ingat ya, tandanya positif, 1/2 G. Jadi percepatannya adalah G. Nah, yang ketiga, nah kita bisa juga menghitung VT ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G S. Nah, kenapa saya tidak menggunakan simbol H di sini? Jadi ingat, biasanya kalau H itu kan identik dengan tinggi. Kalau tinggi itu kan dari permukaan tanah. Nah, di sini S, ya, S itu adalah posisi dari atas ke posisi tertentunya. Ya, bergerak sejauh S, turun sejauh S. Oke, lihat simbol-simbolnya di sini, A-nya berubah menjadi G ya. Nah, bagaimana misalkan pertanyaan pada soal itu berapa tinggi benda pada waktu tertentu? Nah, jadi kan tinggi awalnya misalkan 10 meter. Nah, ketika pada waktu tertentu tingginya itu berapa pada gambar sini? Jadi H-nya ini berapa? Kalau dirumuskannya tadi ada S. Nah, kalau kita ditanyakan ini tingginya dari permukaan tanah pada soal, maka ya berarti apa? Ya tinggal kita kurangkan saja ya. Kita dapat hitung S-nya. Oke, lihat di sini berarti ya H-nya itu bisa kita dapatkan dari H0 tinggi awal dikurang S. Nah, dikurang S-nya. Jadi H di sini bisa kita hitung dengan H0 dikurang S. Oke. Jadi kalau ditanya tinggi benda pada waktu tertentu, yaitu kita hitung S-nya, kemudian kita kurangkan H0 dengan S yang diperoleh. Sekarang kita ke contoh soal dari gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal atau GVB yang sudah kita bahas materinya. Nah, di sini soalnya terdapat sebuah objek yang dilempar vertikal ke bawah. Nah, sehingga di sini benda tentunya akan bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Oke. Nah, di sini kita menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan pada soal sini adalah, di sini ada 3 poin pertanyaannya. Yang pertama, waktu jatuh benda tersebut hingga menyentuh permukaan tanah ya. Nah, jadi lama benda ini di udara itu sama ya. Jadi kalau ada kalimat lama benda di udara itu berarti waktu jatuhnya sampai dia
dari posisi awal ke posisi permukaan tanah ya. Nah, pertanyaan kedua yaitu adalah berapa besar kecepatan benda sesaat tiba di permukaan tanah. Nah, jadi ketika tiba di permukaan tanah saat menyentuh tanah itu berapa kecepatannya? Di sini kan kecepatannya adalah kecepatan terbesarnya ya. Sudah kita bahas di materinya, kecepatan terbesar dari benda yang bergerak vertikal ke bawah adalah ketika sesaat menyentuh tanah. Nah, di sini berarti kita menghitung VT-nya. Yang berikutnya yang ketiga adalah tinggi benda dari permukaan tanah saat T sama dengan 1 sekon. Nah, oke. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mulai dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu adalah berapa lama benda ini jatuh ke permukaan tanah. Nah, dari ketinggian posisi awalnya 30 meter hingga sesaat menyentuh tanah. Nah, jadi yang kita hitung di sini adalah waktunya. Nah, ingat yang diketahui di soal, di sini ada kecepatan awal V0, kemudian percepatan gravitasi, kemudian di sini juga ada tinggi awalnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah T, waktu jatuh. Maka persamaan yang akan kita gunakan di sini, persamaan yang lebih tepatnya itu adalah persamaan yang ya S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini karena hanya variabel T-nya saja yang tidak diketahui. Nah, bagaimana dengan S-nya di sini? S-nya di sini tentunya adalah karena benda ini sampai menyentuh tanah, berarti jarak yang ditempuhnya adalah 30 meter ya. Dari posisi awal ke posisi permukaan tanahnya, berarti S-nya di sini adalah tinggi awalnya. Nah, jarak yang ditempuhnya adalah sejauh 30 meter. Nah, V0-nya kita isi 5T, variabel T yang akan kita cari, 1/2 dikali 10 T pangkat 2. Kemudian lanjutkan, maka di sini menjadi 1/2 kali 10 berarti 5. Nah, di sini kita bikin menjadi persamaan kuadrat ya. Maka di sini akan menjadi persamaan kuadrat. Kita jadikan sama dengan 0 terlebih dahulu. 0 sama dengan 5T kuadrat, kita susun ya, 5T kuadrat plus 5T negatif atau min 30. Nah, sebelum difaktorkan kita cari akar-akarnya. Maka di sini kita lihat ternyata ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan, kita bagi 5 semua angkanya, maka di sini menjadi T kuadrat plus T min 6. Nah, sehingga di sini akan lebih mudah untuk memfaktorkannya. Nah, ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Nah, di sini angkanya bisa kita faktorkan tanpa menggunakan rumus ABC. Nah, karena di sini adalah negatif 6. Kemudian koefisien T-nya di sini 1, maka di sini kita bisa dapatkan angkanya itu adalah plus 3 dan negatif 2. Nah, kemudian cara mendapatkan T-nya, berarti T di sini min 2 sama dengan 0, berarti T sama dengan 2, sedangkan untuk yang T plus 3 sama dengan 0, maka T sama dengan negatif 3. Nah, tentunya T tidak mungkin bernilai negatif ya, waktu tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga jawabannya di sini yang tepat adalah T sama dengan 2. Artinya benda jatuh ke permukaan tanah dalam waktu 2 sekon atau 2 detik. Nah, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang B atau yang kedua di sini adalah berapa besar kecepatan benda tersebut sesaat menyentuh permukaan tanah. Nah, sesaat menyentuh permukaan tanah. Di mana di sini tadi adalah kecepatan terbesarnya ya. Sebelum benda itu benar-benar berhenti akibat ditahan oleh tanah. Nah, di sini karena di sini T-nya sudah kita dapatkan ya. T-nya sudah kita dapatkan 2 detik, benda ini jatuh dalam waktu 2 detik. Nah, ini kasusnya juga sama, benda menyentuh permukaan tanah, maka bisa kita gunakan T-nya. Nah, jadi kita bisa gunakan persamaan ini. Nah, VT sama dengan V0 plus GT. Nah, kecuali kalau T-nya belum dapat, kalau T-nya belum kita hitung, maka kita bisa gunakan rumus yang lainnya, itu yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat itu ya. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, kita masukkan angkanya, VT sama dengan 5 V0-nya, kemudian 10 dikali 2 sekon, tadi waktu jatuhnya, sehingga kecepatan benda saat menyentuh permukaan tanah di sini adalah ya, 5 ditambah 20 berarti 25 meter per sekon. Nah, inilah besar kecepatan benda saat menyentuh permukaan tanah. Nah, di sini kecepatan makin besar ya. Dari 5 hingga maksimalnya di sini saat menyentuh tanah
itu adalah 25 meter per second. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga. Nah, poin C di sini tadi pertanyaannya adalah saat T sama dengan 1 sekon, posisi benda ini berada di ketinggian berapa? Jadi tinggi benda H saat T 1 sekon. Nah, ingat ya di pembahasan materi tadi, hati-hati yang ditanyakan di sini ada tingginya. Nah, ya kita anggaplah misalnya posisinya di sini ya. Nah, posisinya di sini. Nah, yang ditanyakan di situ adalah tingginya dari permukaan tanah. Kalau tinggi berarti diukur dari permukaan tanah. Nah, di sini ini S-nya, ini jarak yang tempuhnya. Jarak yang ditempuh itu diukur dari posisi awal, dari atas. Nah, di sini tentunya kita akan menghitung S yang terlebih dahulu. Oke, menggunakan persamaan yang sama seperti yang A, ya. S sama dengan V0 dikali T, T-nya nanti diisi 1 ya, karena diminta pada saat 1 sekon. Oke, sama di sini 1 juga T-nya. Maka S sama dengan 5 dikali 1 ditambah 1/2 dikali gravitasinya 10, T-nya 1 pangkat 2. Maka di sini berarti 5 ditambah 5. Maka S-nya adalah 10 meter. Nah, ini belum selesai. S ini kan diukur dari posisi awalnya, posisi atas. Nah, dia sudah turun sejauh 10 meter. Nah, kita tuliskan di sini. Maka berarti tingginya berapa dari permukaan tanah? Jadi pada saat 1 sekon, pada saat itu benda sudah turun 10 meter. Berarti tingginya adalah gampang kan? Berarti tingginya adalah 30 dikurang 10. Ya, posisi awalnya dikurangi sudah turun sejauh 10 meter, berarti jawabannya adalah 20 meter. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau ditanya tingginya, maka cara berpikirnya seperti ini. Jadi jawabannya 20 meter.